Uro megang atau mak megang adalah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di Aceh. Tradisi ini berlangsung 3 kali dalam setahun, yaitu megang puasa, megang uro raya puasa, dan megang uro raya haji. Tradisi megang tersebut yaitu tradisi dengan memakan daging sapi atau kerbau. Bagi masyarakat Aceh, menyambut Ramadan atau Lebaran tanpa megang akan terasa hambar. Walaupun bukan sebuah kewajiban, namun sudah menjadi keharusan, sehingga jarang dijumpai pada masyarakat Aceh yang tidak makan daging sapi atau kerbau menjelang Ramadan tiba. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Hari Megang juga menjadi wadah membangun hubungan kekeluargaan dalam konteks Islami. Oleh sebab itu, tidak sedikit pada hari Megang, warga Aceh yang merantau ke tempat lain pulang ke kampung halaman untuk menikmati daging megang masakan sang ibu tercinta yang telah menunggu kepulangan sang anak yang menuntut ilmu atau lainnya di perantauan. Perasaan sedih bahkan meneteskan air mata seandainya pada hari Megang tidak sempat makan masakan ibu kandung karena sedang merantau. Bahkan, jika kita kilas balik kembali jauh pada masa kanak-kanak, di pagi uro Megang, ayah pergi ke pasar dengan mengayuh sepeda tua sekadar untuk membeli minimal 1 hingga 2 kg daging sapi atau kerbau beserta rempah-rempah. Setiba di rumah dengan pakaian basah berkeringat, tetapi tetap semangat, lalu meminta kepada ibu untuk dimasak. Sebagian dibuat gulai kari dan sebagian lagi dimasak rendang. Siang hari seluruh keluarga sudah berkumpul di meja makan dengan membaca doa. Setelah itu menyantap masakan daging megang masakan ibu tercinta. Perasaan senang dan suasana megang menjelang masuk bulan Ramadan sangat kental terasa pada saat itu. Alangkah bahagianya kita pada saat itu, tidak terkecuali tetangga dan sanak famili, yang miskin ataupun orang kaya, semuanya sama-sama menikmati suasana megang menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Sejarah megang. Tradisi megang di Aceh dimulai sejak masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu Sultan mengadakan acara menyembelih hewan ternak sapi dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagi-bagikan kepada seluruh rakyatnya. Hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur Sultan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai rasa ungkapan terima kasih Sultan kepada rakyatnya yang telah mengabdi dan terus mendukung pemerintahannya. Prosesi megang diatur dalam Kanun Mengkuda Alam Al-Arsy atau Undang-Undang Kesultanan Aceh. Satu tata cara pelaksanaan megang di masa kesultanan adalah dengan mendata jumlah warga miskin dan anak yatim sebulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Data itu kemudian diverifikasi oleh lembaga resmi kesultanan atau qazi, yang selanjutnya memilih penerima daging megang yang lebih layak. Profesor Ali Hasmi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia terbitan tahun 1990 halaman 151 mengatakan terjadi pada sehari sebelum Ramadan 30 atau 29 Sya'ban. Di Keraton Darul Dunia ada sebuah upacara khusus yang dihadiri oleh Sultan, para menteri, para pembesar negara, para perwira, dan pemimpin-pemimpin rakyat, para ulama, dan cerdik pandai. Menjelang upacara itu, Syah Bandar Seri Tama Setia mempersembahkan bunga jarau kepada Sultan berupa pakaian yang dipakai raja dalam upacara itu. Syah Bandar juga menyediakan karangan bunga untuk dibawa ke kandang atau makam raja-raja yang terdahulu. Pada hari itu, Sultan memerintahkan imam balai Baitul Fakir Miskin, orang lumpuh dan janda-janda
Dana disediakan oleh Qazi Muazzam sebagai bendahara khazanah Balai Silaturahim. Sampai hari ini, megang masih menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Meski modelnya berbeda dengan era Sultan Iskandar Muda, makna terkandung di baliknya tetaplah sama. Perayaan ini juga bagian dari kegembiraan masyarakat Aceh menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jauh hari sebelumnya, warga sudah menyiapkan persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Kesultanan Aceh Darussalam di era Sultan Iskandar Muda merupakan kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, sehingga tradisi megang di Aceh tidak lepas dari ajaran Islam. Karena megang dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, program pelaksanaan megang di Kerajaan Aceh pada waktu itu dilaksanakan secara besar-besaran bagaimana memakmurkan masyarakatnya. Megang masa kini. Seiring perjalanan waktu, tata cara pelaksanaan megang mengalami pergeseran karena pelaksanaannya tidak lagi terikat dengan apa yang termaktub dalam Kanun Al-Asyi. Walau demikian, tujuannya masih tetaplah sama, yaitu mempererat ikatan persaudaraan serta membantu mereka yang membutuhkan. Tradisi megang masa kini sudah menjadi program pemerintah. Masyarakat juga dalam menggerakkan ekonomi dengan munculnya pasar daging musiman selama 2 hari menjelang puasa Ramadan. Para pedagang turut mendapatkan rezeki dengan membuka lapak seadanya. Yang penting bisa menjual daging sapi kepada masyarakat, dan masyarakat pun dapat membeli daging sapi atau kerbau untuk persiapan megang dan juga bisa disimpan untuk menu di bulan puasa selama beberapa hari. Tentunya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain menikmati berbagai menu daging megang, berkumpul dengan keluarga 1 hari jelang bulan suci Ramadan atau Hari Raya Megang juga mulai mengalami perubahan dalam masyarakat Aceh. Sebagai contoh, kalau dulu kita pulang ke rumah atau pulang ke kampung halaman, jika tidak pulang, maka akan menjadi bahan pembicaraan. Namun zaman yang kian canggih, keadaan tidak seperti dulu lagi. Hal ini disebabkan oleh tersedianya teknologi informasi yang mempermudah masyarakat untuk saling berbagi dalam informasi sehingga silaturahim bisa dilakukan melalui telepon genggam, SMS, WhatsApp, atau alat komunikasi lainnya. Tradisi megang yang berlangsung sejak 2 hari sebelum Ramadan tampaknya masih melekat pada masyarakat Aceh. Asal-usul masyarakat Aceh memiliki tradisi unik disebut megang yang berfungsi untuk menghormati datangnya hari-hari besar Islam. Bagi masyarakat Aceh, hari megang merupakan momentum berharga dan dirayakan walaupun dengan kondisi keuangan seadanya. Biasanya masyarakat Aceh jauh-jauh hari telah mempersiapkan dana untuk menyambut tradisi ini, tidak terkecuali orang sangat miskin sekalipun. Dimensi megang. Perayaan megang memiliki beberapa dimensi nilai-nilai ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh. Perayaan megang memiliki beberapa dimensi nilai-nilai ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh, yaitu